pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Mu'alim. Mungkin ada pertanyaan baik dari jamaah maupun dari media sosial. Silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat dijelaskan tadi bahwasanya ketika kita ingin dikatakan tawadhu, maka kita harus bersosialisasi dengan masyarakat, dengan orang-orang lain, seperti itu. Kemudian tadi juga sempat disampaikan bahwa ketika kita memiliki sifat sombong, maka di sana diafdolkan untuk uzlah. Nah, pertanyaan saya, ketika kita ingin keduanya, semisal saya ingin dikatakan sebagai seorang yang tawadhu, tapi di dalam hati saya masih ada sifat sombong sedikit seperti itu. Kira-kira dari kasus yang ini seperti apa jalan keluarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Malik tuh. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bagaimana bergaul pada sunnah. Sekiranya pengajaran itu bagus, alhamdulillah saya berarti bersabar. Jika mengenai kasar lalu karena semakin sakit. Pas nanti daripada ibadah hampir menjadi pegang kalau ini bersama wajib sekali. Dia pas dengan lalu. Dengan tak kasilah ini betul kan? Tahu setengah, ya kan? Dengan kalau kan sama wajib. Wajib ya. Ini apa? Kenapa beliau Nah, dan kedua menyikapi masalah antara uzlah barang bergaul ini mungkin secara mayoritas kita di jamaah ini dengan uzlah mungkin kita masih berhubungan atau masyarakat dan kemalak bergaul tertimpa dengan itu dengan ini sang semendak-mendak teruslah semendak-mendak bergaul untuk mengobati aten. Kira-kira dua berdasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup 3 dulu ya. Langsung dijawab dulu ya. Bismillah. Saya ingin dikatakan tawadhu, tapi dalam hati saya ada rasa sombong. Bagaimanakah itu? Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Jadi yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang tadi itu, ya, bahwa dengan bergaul itu akan memberikan peluang bagi kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Maksudnya Nabi, ketawadhuan itu kan kita tidak akan bisa peroleh kalau kita hanya hidup sendiri. Ya. Dalam balen teh tata kurung doang diri teh. Atau mesa-mesa teh hidup le atas gunung. Le tura bergaul kencendengan dan sebagainya. Maka bagaimana akan bisa terbentuk sifat tawadhu kalau kita hanya hidup sendiri saja? Seperti itu kan? Nah, sementara tawadhu itu akan terbentuk seiring dengan bagaimana kita menyikapi dari setiap permasalahan yang hadir dengan perjumpaan kita bersama manusia-manusia yang lainnya. Kan ya lihat tuh. Misalkan mesa-mesa tiang nih, ya. Mesa-mesa tiang uzlah tipe gunung Rinjani misalkan menyendiri. Lalu di sana tiang menyimpulkan, tawadhu. Dari mana kita mengetahui diri kita ini tawadhu sementara kita belum belum melakukan segala sesuatu yang bisa menentukan bahwa kita itu tawadhu atau tidak. Mano. Dunong kata doang warna itu tawadhu maka turun lekan gunung itu.
Baru terberi kencendengan terus langsung tantang petenteng tersekan. Nggak bisa. Jadi tawadhu itu akan terbentuk seiring dengan bagaimana kita mampu belajar ya menyikapi dari segala macam bentuk permasalahan yang akan hadir dengan kita bergaul bersama manusia seperti itu. Nah, itu dia maksudnya di sini itu, ya. Jadi bukan kita ingin dilihat sebagai orang tawadhu, tidak. Kita itu akan bisa menjadi orang tawadhu dan kita bisa menilai orang menjadi tawadhu atau tidak tawadhu tentunya dengan dia harus melakukan pergaulan itu dulu. Begitu. Karena orang-orang yang hidup sendiri tidak akan mungkin kita bisa memponis dia tawadhu atau tidak tawadhu. Kenapa? Karena ketawadhuan itu adalah bagaimana dia menjaga diri, sifat merendahkan diri daripada orang lain, itu tawadhu. Kalau kita sendiri kan kita bunga nongkon teh. Enggak ada tandingannya. Sehingga enggak sulit kita bisa menyatakan oh orang ini tawadhu, oh orang ini takabur, seperti itu. Jadi harus bergaul baru bisa terbentuk sifat tawadhu itu. Nah, itu maksudnya, ya. Pertanyaan yang kedua, ya. Embe batas sabar. Betul ya? Oh iya betul. Embe aran batas sabar ini, ya. Nah, kalau lamun tetejak dengan gawe kebagusan, ampuna balas tejakan tinu si perkataan cengi. Apalagi sampai ngancam-ngancam itu sang wajib tebeteng-tengan, ya. Jadi ngumbe ongkunino. Nah, itulah dia yang namanya sabar. Jadi berat sabar ini memang. Orang bila mengatakan sabar itu ada batasnya, wallahu alam, ada enggak batasnya sabar itu? Cuman Allah mengatakan, ya, bagi orang-orang yang bisa bersabar terhadap segala macam bentuk ujian yang Allah berikan kepadanya, itu pahalanya itu tidak bisa dihitung. Ya. Kalau pahalanya tidak bisa terhitung, berarti sabarnya juga tidak terbatas. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi orang-orang yang bersabar, Allah akan memberikan dia ganjaran pahala bighairi hisab. Salam bighairi hisab ini dinar abu sedang hitung ya. Tidak terhitung pahala dengan si sabar. Ya. Iya ampun si santer boleh pahala dengan si saran sabar ini. Ya. Nah sumpah ya sabar kan, ya. Nah ampas sabar jadi ngumbe kada sabar di tanah tenda ini, ya. Nah besual na paswarin si sebin ana sabar. Dan sada belanja sepen balena sabar, ya. Ya. Jadi ngumbe sokutnya sabar ia menyikapi. Mungkin nanti ada pembahasan tentang sabar khusus ya. Biar kita lebih paham makna tentang sabar itu seperti apa. Namun yang jelas sabar itu bagi orang-orang yang bisa bersabar, Allah akan memberikan dia ganjaran pahala yang tidak terbatas. Meninggal suaminya sabar. Ya, dia uyak-uyak diri. Nah kanti na uyak-uyak di jenana, wah urung yang pahala si tanpa batas ini. Bilina anaknya, sili nangis seolah tidak rida. Nah ini dia urung yang pahala tanpa batas itu. Hilang kepengna 10 yu ngomel. Ini santung 10 yu ku kodum beli bijian, burune kan seilalo kami angan bitinoku ini. Ya. Ketika dia ngomel berarti hilang wahino. Hilang pahala yang bighairi hisab ini. Ya. Nah, yang pun ngano dengan di apalagi dengan nina ya si dibutuhkan sabar yang super duper itu. Sampai ada orang yang mengatakan itu saya ingin
mau menuju Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang manusia jarang bisa melaluinya. Sabar. Ya. Siaran sabar ini jarang dengan bau hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka kalau ingin cepat sampai kepada tujuan, ingin cepat sampai kepada Allah, maka carilah jalan yang dimana manusia lain tidak sanggup untuk melaluinya. Lamun solat, sudah dengan tahu solat, ya apa tidak? Ya. Puasa, semua orang bisa puasa. Ya. Zakat, semua orang bisa zakat. Tapi kalau rezeki berpoligami susah diterima oleh perempuan-perempuan lain. Nah, ya berat itu, maka sabar. Marale Facebook ini kan apa kalau Facebook ini? Lebih mau usah nanti pada Siti Fatimah. Dekung kita Siti Maryam pepeh karena Siti Kalsum pepeh kan. Iya kalau Facebook ini kan. Pada kali kamu ngerti berdiri Siti Kalsum pepeh kan. Sabar. Berat siaran sabar itu. Makanya dia seiring besar ujiannya sabar itu, seiring juga dengan besar pahalanya. Menungkuna, ya. Jadi bapak-bapak si kurang-kurang mau jatah, sabar. Sabar ini luar biasa pahalanya itu. Bi ghairi hisab. Ini Allah sampaikan seperti itu. Ya, bi ghairi hisab jama. Sabar. Yang semama sampai putunya sampai di mana? Kalau kita sahabat bisa nina atau merdosa jadi. Nah, sebinian si angkate dendek namu dosa sebinian tino ridhoi dia. Keh sang ilalah lalu jaga sebinianku ridhaku keh sabar. Ya, ketimbang nak kena kutuk ke sampai ngelema si 70 malaikat misalkan seperti itu kan. Adakan kuridha, sabar. Gitu Syekh ya. Sabar. Ngono modelna. Ante ta mau pahala bi ghairi hisabino. Jadi sesuai ujian sabar kan bele pahalana. Lawan pelung udah bersedekah pira pahalana. Udah jelas. Mathalul ladzina yunfiquna fi amwalihim palang belek pira 700 tingkatan kan? Iya. Salat berapa? Udah jelas salat itu. Pira? 20 pitu. Wah jelas rekengan logo siaran sahabat. Allah katakan apa? Bi ghairi darak rekengan. Saking penuhnya. Saking penuhnya dia nebut rekeng ino kenana. Ndeh? Nah. Terus pertanyaan si terakhir. Nepe ini antara uzlah kenca bergaul ini. Ya. Kadang-kadang butuh kita uzlah karena tahu diri kita jadi manusia kekurangan. Udah siling ngene, udah tersinggung sebagainya. Ya. Lagun kita bau man berlepas diri secara sepenuhnya terhadap ikatan kita sesama manusia. Mari ngene, ya, metodiskan sebagainya atau tengaji, terbelajar dan sebagainya kan harus berkumpul doang, harus bergaul doang. Jadi ngombe pun bau kita uzrah separuh, bergaul separuh. Ya, itu sudah bagus itu. Ya. Bergaul ketika dibutuhkan untuk bergaul, uzlah ketika dibutuhkan uzlah. Misalkan ada bapak pagi hari untuk mencari rezeki harus bergaul kan. Lamun tekan ti ngarap-ngarap lebalen teh sitegan belin itu toko tutup teh terus kita ngarap dari ruang halawat teh besi ara dengan datang lo gue bingung sih guna belanjain kan guna ongkona ya. Jadi pada pagi hari silahkan kita bergaul lalu papah tawule ya adakan tengrap dalam kamar teh kumbena nekeni seorang ku tokol-tokol luar macam angkat todok denger teh misalkan seperti itu. Itu na nyumpa, itu na basua, itu na ngerantai dengan, itu macam
badakan ku tamawah ketimbangkan ku sini teneh ya. Uzlah akhirnya dia. Uzlah pada waktu ditentukan, ya, bergaul pada waktu ditentukan. Jadi mau kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kan seperti itu ya. Wallahu taala ala wa alam. Nah, mungkin arah dengan media. Arah. Nah, silakan. Ya, yang ini. Oke. Terima kasih. Yang ingin dia tanyakan Pak Ustaz, bagaimana model tipe manusia yang bergaul tanpa filter atau saringan? Pintar apa nih? Tanpa Saringan, oh ya. tanpa saringan. Bergaul itu dengan saringan. Iya betul. Ya, Pokok bebas terayak hantar kan. Bebas terayak. Lolos-lolosan. Biar umum sih enggak. Nggih, enggak nah. Oh nggih. Iya. Cukup, ada yang lain? Media enggak ada yang lain? Ada lagi yang enggak ada ya? Terakhir deh. Terakhir ya. Silakan. Bismillah. Bagaimana terkait manusia yang darak batasannya selopuk gaulinna, ya, gitana arak diskotik le juluna tama diskotik apa? Oh, gitana masjid le juluna tama masjid, gitana dengan ngapak kedom le deketna milu tokol ngapak kedom, le tono gitan dengan narkoba milu narkoba. Bebas terayak jama ini jenana. Ngombe dengan singine ukuna. Sudah dipelajari pada waktu yang dulu ya tentang berteman. Berteman itu perlu apa tidak? Perlu. Boleh berteman. Karena itu cara kita bergaul. Berteman boleh. Dengan siapa saja boleh. Apapun profesinya tidak masalah. Lagu catatannya seke. Ya. Catatannya satu. Apa itu? Ketika Anda berteman, Anda bisa menjaga diri dan bisa merubah orang. Yang teman kita berteman itu mengarahkan dia untuk menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Ini boleh berteman. Tetapi ketika kita berteman dan justru khawatir kita yang akan terjerumus kepada perbuatan atau keburukan yang dilakukan oleh teman kita itu, maka dalam posisi seperti ini maka lebih baik untuk uzlah, menyendiri atau tidak berteman. Dulu masih ingat yang juga pembahasannya tentang menikah. Mana lebih baik menikah atau tidak menikah? Itu juga dulu pernah kan? Nah, kalau sekiranya menikah bisa menjadikan dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menikah lebih afdal. Tetapi ketika dia menikah justru menjadikan dia lebih lupa kepada Allah, menjadikan dia lebih lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka menjomblo lebih utama. Begitu. Enggak apa-apa, makanya yang belum dapat jodoh enggak apa-apa belum nikah. Ya, jadikan itu kesempatan untuk kita apa? Untuk kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan-jangan nanti kalau saya sudah menikah, saya akan lupa kepada Allah. Nah, yang sudah kemarin menikah dan sekarang menjomblo lagi, maka ambil hikmahnya seperti itu. Mungkin kemarin ketika aku memiliki suami, aku banyak lupa ibadah, jarang qiyamul lail. Sekarang Allah menakdirkanku menjadi jomblo seperti ini lagi, ya mungkin Allah sedang memberikan aku kesempatan untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Seperti itu. Sehingga kita tidak menyalahkan ketentuan Allah. Ya, berdoa, merotes, duhai ya Allah, usiaku sudah 35 tahun. Aku perempuan ya Allah, pingin juga kayak perempuan-perempuan yang lain. Please deh ya Allah jodoh. Seperti itu. Ya. Seolah-olah menyalahkan ketentuan yang diberikan oleh Allah seperti itu. Nah,
Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan berteman itu bisa menjadikan kita kuat dalam mengingat Allah dan bisa merubah orang untuk lebih kepada sesuatu yang lebih baik, maka berteman lebih bagus. Tetapi kalau dengan berteman lebih khawatir menjadikan diri kita untuk terjerumus kepada keburukan atau kemaksiatan dan kita lalai mengingat Allah, maka lebih baik untuk tidak berteman. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Nah, mungkin cukup kajian kita pada malam hari ini. Seperti biasa sebelum kita tutup, mari sama-sama kita saja doa Nabi ini. Allah